Dalam ilmu pengobatan itu, kalau kita mengobati penyakit, Insya Allah, dahsyat banget efeknya. Coba aja lihat, bagus bagi tubuh Anda. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, jadi mereka ini punya fungsi yang berbeda. Mereka punya fungsi yang berbeda, ya. Jadi kalau tadi saya membahas tentang misalkan apa tuh namanya, kunyit, ya. Kunyit itu salah satu herbal yang sangat luar biasa, ya. Dengan mungkin seingat saya itu ada lebih dari 30-an jenis bahan aktif yang ada pada kunyit itu, ya. Nah, tapi saya katakan tadi, ya, karena pola makan manusia modern zaman sekarang itu cenderung beragam, jarang yang makannya makan sederhana dan tunggal, maka penyakitnya pun itu cenderungnya itu beragam. Maka bagi Anda yang mulai mempraktekkan, jadi bagi bapak-bapak yang menyaksikan video ini, ya, atau ibu-ibu yang punya suami bekerja gitu kan, nah coba disanguin pagi-pagi tuh suami atau istrinya tersebut itu dengan minuman-minuman rempah atau rimpang. Gampang banget bikinnya, kayak gini kan, tinggal dikupas. Wah, kadang-kadang saya malah nggak kupas, ya, bersihin aja sampai bersih banget gitu kan, ya, karena emang kulit itu punya manfaat juga sebenarnya, ya. Tapi kalau mau kupasnya dikerok-kerok pakai sendok gitu kan, potong, kasih ini serai misalkan, ya, kasih serai misalkan, udah kasih air panas, masukin tumbler buat minuman Abi, pergi kantor, kan keren tuh. 3 bulan si Abinya minum, udah makin berseri wajahnya. Ibunya juga minum, Masya Allah. Karena emang mereka ini memang punya sebagian besar, ya, kandungan mereka tuh antioksidan, anti kanker, segala macam. Seperti itulah. Nah, tapi tadi saya katakan, karena memang pola makan kita yang memang tidak cuman satu jenis makanan, ya, maka kita perlu menggabungkan, ya. Nah, ini ilmunya di sini yang saya dapatkan, ya. Memang ilmu ini memang bukan ilmu yang didapatkan di bangku kuliah, tapi bisa teman-teman praktekkan. Contoh begini. Kalau Bapak Ibu lihat ini, ya. Ini apa ini? Ini kunyit kan. Kunyit ini tumbuhnya kan, dia punya umbi ini kan tumbuhnya kan di bawah tanah. Ya, tumbuh di bawah tanah. Lalu ada misalkan kayu manis lah. Nah, kayu manis ini kan misalnya, ya, atau mungkin serai juga bisa. Serai kan di atas nih. Serai lah. Ini tumbuhnya di bawah tanah, umbinya ini kan di atas tanah. Ya. Nah, dari yang saya pelajari, ya, dari guru-guru saya tersebut, yang mengatakan bahwa emang mereka ini, ya, ketika mereka hidup di bawah tanah itu, ya, bakteri yang ada di sini itu berbeda, ya. Kalau kita bahas dari sudut pandang bakteri, ya, yang ini, ya, berbeda juga, sehingga nanti apa polanya satu yang tumbuh di bawah, satu yang tumbuh di atas, nah gitu loh, paham, ya? Satu yang tumbuh di bawah, satu yang tumbuh di atas. Jadi misalkan kunyit nih, udah Anda iris, tambahkan serai, boleh. Kemudian kunyit misalkan ada tambahkan jeruk nipis, boleh. Ini kan di atas nih, gitu. Itu pola, katakanlah tradisionalnya yang saya dapatkan, gitu kan. Jadi Masya Allah, ya. Semakin berarti apa namanya, dengan pola makan kita saat ini itu, berarti kita nggak bisa mengandalkan satu herbal saja kalau menurut saya. Ya, jadi memang perlu di-combine, ya, 2 minimal lah, ya, 3 atau 4 lebih baik, nggak masalah. Cuman tadi komposisinya sebagian di bawah, sebagian di atas, gitu kan, ya, sebagian di bawah, sebagian di atas, seperti itu. Nah, termasuk juga, ya, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya jelaskan, nanti dia ngambek lagi nih. Ini beliau satu ini nih, ini namanya tempe. Ya, ini Masya Allah. Saya lagi belajar lagi tentang tempe ini, jadi saya makin kagum dengan tempe. Kenapa? Ada salah satu vitamin, ya. Ini kan termasuk, ya, juga kan herbal juga lah, kedelai gitu loh. Tapi kan difermentasi, ya, dibikin ragi segala macam seperti itu. Jadi ada satu vitamin, yaitu vitamin B12, yang vitamin ini adanya pada hewan aslinya. Tapi ketika difermentasi kedelai ini dengan ragi gitu, ya, itu akhirnya dalam tempe ini ada vitamin B12. Itu dasarnya tempe. Jadi dalam tempe ini ada vitamin yang
satu-satunya produk nabati yang mengandung vitamin yang ada di produk hewannya, tempe ini. Nah, itu. Jadi makan tempe pertanyaan paling baik atau paling enak diapain? Ya terserah sih. Tapi kalau saya katakan ya sayang kalau digoreng, ada minyak lagi kan. Makannya begini. Misalkan kayak gini, bismillah. Ini tempe sehat. Misal. Atau dicocolin pakai madu. Atau dicocolin pakai sambal. Asal pembuatannya higienis, nggak ada masalah. Tapi kalau Anda mau goreng, silakan aja. Ya, nggak masalah. Silakan aja kalau mau digoreng. Tapi kalau saya katakan goreng kan dapat minyak lagi, masuk lagi minyak ke badan. Apalagi minyak biasanya pada tempe itu kan nggak pakai tempe pinggir jalan ya, udah minyaknya digoreng berkali-kali gitu loh. Nah, ini salah satu. Jadi caranya kita ya mengoptimalisasi produk-produk yang ada di sekitar kita, terutama Indonesia ini ya. Jadi kalau saya katakan kalau penduduk negeri ini ya dari berapa? 200 juta lah misalkan sekarang. Mungkin lah ya. Ini ya 50 juta aja tiap hari itu minum rempah atau rimpang. Masya Allah. Dahsyat banget efeknya. Coba aja lihat. Karena emang apa? Kalau orang yang tidak ada penyakit-penyakit tertentu ya, minum rempah rimpang apapun itu dalam tubuh kita pasti bermanfaat. Ini itunya, quote-nya. Jadi kalau tidak ada penyakit apapun, udah semakin banyak jenisnya yang Anda makan, yang dalam tentunya dan tidak berlebihan, itu bagus bagi tubuh Anda. Ya. Jadi dokter menganjurkan, atau misalkan saya menganjurkan berarti hari minum jahe, silakan aja minum jahe. 2 hari, 3 hari minum jahe, nanti habis itu minum apa? Kunyit lagi. Tapi ingat tadi prinsipnya, ya, jangan tunggal dia. Yang pertama, yang kedua, campurkan atas sama bawah. Ya, seperti itu. Dan makan makanan seperti ini, jangan banyak diolahnya. Contoh begini, dok, Masya Allah, alhamdulillah saya sudah mulai mengikuti, misalkan. Perkataan dokter, apa itu? Saya makan alpukat, saya beli jus alpukat. Oh iya, saya bilang, oh Masya Allah, saya bilang. Waktu saya lihat itu, Masya Allah itu ya, dia memang abangnya memang sederhana, mungkin katanya. Jadi alpukat itu cuma 1 sendok, sisanya air sama susu. Nah, itu yang nggak benar. Ya. Jadi mulai makan kayak begini, potong, ini belum matang sih, ini baru saya beli kemarin. Ya. Harganya lumayan. Tapi, nah ini ada motivasi. Jadi kalau kita sesuatu misalkan, hidup saya tuh mahal ya, oke. Katakanlah memang mahal, silakanlah mahal. Tapi ya maksud saya begini, ada seorang yang pernah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kalau saya punya uang 1 dinar, kata dia, kemana aku harus sedekahkan uang tersebut? Nabi bilang apa? Nabi bilang, sedekahkanlah untuk dirimu sendiri. Faham maksudnya? Maksudnya begini, kalau Anda punya uang dan cukup uang dan memaksakan diri untuk memberi yang terbaik untuk tubuh Anda, itu dianggap sedekah. Paham ya? Jadi jangan pelit sama diri kita. Kadang-kadang orang tuh kalau ngomong sedikit tentang ini segala macam, tidak sadar dia beli misalkan nasi yang nasi lah secara umum gitu kan, yang miskin serat, miskin vitamin segala macam lah gitu kan, ya 15.000 juga. Ya, padahal kalau dia misalkan mulai berkenalan dengan mereka ini, itu Masya Allah, ya jauh lebih baik sebenarnya. Ya, bukan nggak boleh makan yang nasi dan segala macam, silakan saja. Tapi maksud saya itu, mari kita azamkan diri kita untuk melakukan ini memang karena mengharap ridho Allah. Nah, seperti itu. Jadi, bukan itu yang saya maksud. Ya, 1 kerok isinya air, gula, sama susu. Sekarang bukan susu, malah kental manis katanya. Ya, tapi yang saya maksud itu, Anda belah ini. Itu yang bisa saya kerjakan. Belah ini, udah ambil bijinya. Kalau mau tanam silakan. Udah makan gitu aja. Mulai belajar rasa asli makanan. Itu. Untuk menghilangkan si pengganggu dari penyedap rasa itu kerjaan dia gitu. Ya orang-orang yang bikin makanan itu kan ya nggak peduli dengan apa yang mereka buat, yang penting laku kan gitu kan. Emang kalau kita jadi sakit atau apa mereka peduli ya enggak ada. Ngomong sudah aman kok gitu. Kita nggak usah ngurusin mereka, urusin di sini. Kalau saya, kita nggak bisa ngontrol mereka, kita kontrol apa yang masuk dalam tubuh kita. Kayak begini, misalkan Anda mulai oke, saya mulai menyukai buah nih, atau berdoa loh, ya Allah,
Selama ini kan misalkan nggak suka sayur, boleh nggak doa sama Allah, ya Allah jadikan aku suka sayur? Bisa. Bahkan selama ini nggak suka madu, minta sama Allah, kan doa apa saja boleh. Misalkan nggak suka rempah-rimpang segala macam yang jelas-jelas ini sehat, minta sama Allah, ya Allah jadikan aku suka dengan rempah-rempahan, rimpang-rimpangan ya Allah. Atau minimal kalau nggak diminum dalam bentuk minuman, dalam lauk kan juga bisa. Pindang itu misalkan, pindang itu kan banyak sekali bumbunya. Ada kunyit, ada jahe, ada serai, ada macam-macam lah, saya lupa itu. Atau mungkin kari, tapi nggak pakai santan. Itu kan Masya Allah tuh, ya manfaat sekali buat tubuh kita. Nah ya seperti itu ya teman-teman sekalian. Jadi mulai dibiasakan, paling penting adalah kebiasaan. Dan memang dalam ilmu pengobatan, ya, dalam ilmu pengobatan itu, kalau kita mengobati penyakit, kita nggak usah bicara herbal dulu sebenarnya. Kita bicara makanan dulu. Ya, herbal itu yang akan sangat terbantu ketika makanannya bener, gitu. Ya, benerin dulu makanannya, baru bicara herbal. Ya, seperti itu ya. Nah, jadi termasuk juga apa yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan bisa dipraktekkan ya di